Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman operator BOS semuanya, ini saya akan menyampaikan tentang eh, aplikasi pembukuan BOS tahun 2021. Karena video ini cukup panjang, jadi silakan dipersiapkan segala sesuatunya untuk menjaga supaya tetap fokus ya, cemilan atau apapun lah yang mungkin dibutuhkan. Eh, di aplikasi ini penjelasannya cukup panjang karena saya akan membahas satu persatu bagian secara mendetail. Saya usahakan sedetail mungkin. Maka dari itu eh, video ini akan berjalan cukup panjang. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yang paling mendasar. Sebelum menggunakan aplikasi ini, teman-teman ada eh, 3 ketentuan yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah setting bahasa dan regional regional perangkat menjadi Indonesia. Itu bisa dilakukan uh, melalui kontrol panel. Jadi pertama silahkan dibuka kontrol panelnya seperti biasa ya teman-teman, tergantung office-nya, tergantung Windows-nya Windows versi yang mana. Pada umumnya kontrol panel tampilnya seperti ini dan ada yang berbeda, ada juga yang seperti ini, ada juga yang seperti ini, macam-macam. Pilih yang per kategori saja biar lebih gampang. Di sini ada change date, time, or number format, diklik saja. Nah, di sini ada beberapa bagian yang teman-teman harus memastikan bahwa ini settingannya Indonesia. Yang pertama format harus Indonesia. Administratifnya sebentar, additional setting ya. Additional setting, currency, time, date. Pastikan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia ya. Lalu time, currency ini juga pastikan ini sudah rupiah, di sini bisa diganti. Dan seterusnya, numbernya pastikan digit grouping simbolnya titik. Jadi ini digunakan untuk pemisah ini seperti 123 juta titik, ini pemisahnya. Nah, kalau desimal simbolnya itu koma. Jadi koma itu yang semisal 0,1 gitu. Kan kalau di beda negara biasanya beda-beda. Iya, sebelumnya minta maaf karena mungkin nanti ada suara-suara yang mengganggu, harap maklum karena tempat perekaman bukan studio, harap dimaklumi. Ini pastikan itu yang pertama, yang kedua administratif, sistem lokal ini pastikan ini isinya Indonesia. Jika teman-teman ini mengganti, tadinya belum Indonesia dan Indonesia nanti akan meminta restart. Jadi di restart saja, diganti lalu di restart. Itu syarat pertama. Yang kedua adalah setting makro pada Office Excel. Jadi pada Excel, buka Excel-nya. Setting makro ini untuk yang developernya, yang bagian ini sudah tampil, nanti bisa langsung di macro security. Lalu pastikan enable R macro sama trust access to the VPR project object model. Ini pastikan tercentang dan ini pilih yang enable R macro saja. Jika tidak ada, teman-teman bisa klik kanan customize the ribbon. Nah, ini pastikan tercentang. Kalau ini tercentang nanti tab developer ini ada. Kalau ini belum tercentang, misal belum tercentang seperti ini tab developernya nggak ada. Jadi bisa diklik kanan, customize ribbon, pastikan developernya tercentang dan semua ininya ada. Lalu oke, di sini developer. Itu cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga bisa diklik file, option, lalu trust center, pilih trust center setting. Nah, di sini tampilnya sama enable all macros. Ini pastikan ini pilih yang bawah dan ini tercentang. Lalu oke.
Itu adalah cara yang kedua. Itu adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah tutup semua file Excel sebelum membuka aplikasi ini. Itu fungsinya untuk keamanan saja, karena di beberapa kasus aplikasi Excel yang berbasis Excel itu, karena pada umumnya aplikasi Excel itu dikunci, dan biasanya ada beberapa kasus yang kadang-kadang ketika membuka dua file Excel yang berbeda, satunya aplikasi satu bukan, file yang bukan aplikasi itu ada yang terkunci, ada yang ikut terprotek, ada juga seperti itu. Juga ada tampilan-tampilannya juga ada yang bisa ikut berubah. Ini untuk menjaga saja, tapi itu insya Allah sudah saya antisipasi. Tapi untuk jaga-jaga, teman-teman saya sarankan, sangat disarankan untuk menutup semua aplikasi Excel yang sedang dibuka. Tapi jika teman-teman seperti semisal ya, ada contoh, teman-teman itu sebelum mengisi data pada aplikasi Excel itu biasanya punya rincian hitung-hitungan sendiri. Nah itu hitung-hitungan itu tidak apa-apa dibuka bersamaan dengan aplikasi Excel ini, dengan catatan dibuka, di-copy, lalu dipastekan ke data utama. Nanti dijelaskan data utama, dan setelah dipastekan di data utama nanti bisa langsung ditutup. Setelah itu baru bisa menjalankan aplikasi Excel selanjutnya. Selanjutnya kita langsung buka saja aplikasinya. Aplikasi seperti biasa ini berformat XLSM. Di sini ada dua. Di sini yang tahun 2020 yang lama, dan di sini ada yang tahun 2021 yang baru ini. Ini di awal tahun 2021. Nanti setelah itu di sini ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah login user. Selanjutnya ada login admin dan keluar. Nah, login user ini untuk teman-teman login, nanti pakai ini. Kalau login admin ini untuk administrator. Kalau keluar ini ya untuk tombol keluar. Ya, keluar dari aplikasi. Lalu login saja. Untuk keluar menggunakan tombol ini ya, jangan tombol ini. Karena ini tombol ini juga tidak berfungsi juga. Karena ini memang sengaja saya nantikan supaya prosedur yang ada di keluar ini bisa dijalankan. Karena di tombol keluar ini prosedur yang ditanamkan di situ adalah juga salah satunya mereset tampilan Excel. Karena di aplikasi ini tampilannya sudah dikustomisasi. Jadi mungkin nanti bisa berimbas di file yang lain. Tapi ketika teman-teman keluar menggunakan ini dan keluar menggunakan ini, nanti kustomisasinya sudah di reset ke seperti bawaan. Langsung saja kita login, username dan password nanti akan disampaikan ketika pembagian aplikasinya. Selanjutnya ini adalah tampilan awal dari aplikasi Excel. Seperti yang teman-teman lihat, untuk yang sudah menggunakan tahun 2020 nanti berbeda. Tampilan 2020-nya itu seperti ini, dan ini tampilan yang baru ini tampilan tahun 2021. Untuk perbedaannya jelas di sini bisa terlihat. Di sini ada menu ribbon. Ribbon ini baru, dan ini tidak bisa dikustomisasi ya, karena ini memang sudah di set sedemikian rupa untuk hanya menampilkan menu-menu ini saja. Menu-menu yang tidak terpakai memang sengaja disembunyikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan input ini. Jadi ini menu bawaan itu yang ada di sini ada cetak, print preview, copy paste, tambah baris, insert itu sama delete sama simpan. Untuk yang lainnya memang sengaja disembunyikan karena memang itu juga sangat banyak sekali yang tidak terpakai. Dan di sini juga saya tambahkan beberapa menu ini untuk mempermudah pengerjaan dan untuk input data.
selanjutnya di menu output, di sini ada perubahan. Perubahannya penambahan sebenarnya, bukan perubahan, ada penambahan dari aplikasi sebelumnya, dari aplikasi tahun 2020 ini ada penambahan. Yang pertama ada ini rincian e-boss, ini ada menu baru di sini. Lalu di sini ada kwitansi, di kwitansi juga ada menu baru rekap nota, dan yang ini di sini juga ada persediaan, berita acara persediaan. Ini kemarin yang diminta di akhir tahun kemarin ya. Ini ada, ini baru. Itu kalau khusus untuk menu ini, khusus untuk menu berita acara persediaan akhir tahun ini nanti dipakainya di akhir tahun. Jadi di permintaan rutinnya insya Allah tidak ada. Selanjutnya menu. Nah, menu input yang dulu ada di sini, yang di aplikasi yang tahun 2020, sekarang pindah di sini. Input data ada, dulu ada 3, data awal, ada data utama, ada nomor surat. Nah, sekarang saya pindah di sini dan ada tambahan kop surat. Nah, untuk penjelasannya masing-masing nanti saya jelaskan setelah ini. Selanjutnya untuk profil juga sedikit berubah. Di sini tampilnya bisa dilihat seperti ini. Untuk datanya, di sini ada tambahan pangkat dan golongan sekolah. Ini juga salah satu tambahan baru. Selanjutnya, penjelasan ini juga diperuntukkan untuk teman-teman operator BOS yang baru menggunakan aplikasi ini. Jadi jangan khawatir, nanti semua menu dan fiturnya akan saya bahas satu persatu. Makanya video ini durasinya cukup panjang. Selanjutnya adalah pada dasarnya aplikasi ini menu input itu hanya ada di sini. Input data ini ada 4 ini. Ini ada data awal, ada data utama, ada nomor surat, dan kop surat. Nah, untuk output nanti di sini. Untuk outputnya di sini. Jadi untuk produk-produk hasil dari aplikasi semuanya ada di sini. Mulai dari kas umum sampai berita acara. Nah, untuk menu yang lain ini cuma sifatnya menu penunjang seperti cetak, preview, copy, paste, insert, delete, simpan, dan lain sebagainya. Itu hanya menu penunjang sebenarnya untuk lebih mempermudah dan untuk mengamankan data. Jadi untuk teman-teman yang baru menggunakan, fokus saja untuk input datanya itu hanya ada di sini, dan ini untuk mencetak hasil dari pekerjaan teman-teman. Jadi inputnya di sini, outputnya ada di sini. Jadi output itu berupa di sini ada kas umum, ini tinggal cetak. Nanti saya jelaskan satu persatu. Selanjutnya akan saya bahas tentang menu ribbon. Saya awali dari menu ribbon. Ribbon yang atas ini namanya, umumnya ini memang disebut atau apalah teman-teman bilangnya ya. Ini menu yang atas ini akan saya bahas satu persatu. Menu home ini untuk kembali ke halaman depan ini. Karena outputnya semuanya ada di sini. Misal saya pergi ke halaman laporan realisasi ya. Selanjutnya mau kembali ke home, kembali halaman tadi, ini kembali ke home. Ini untuk sesederhana itu, saya kira sudah jelas. Lalu menu cetak dan print preview dan pack setup cetak. Ini print preview dan pack setup ini seperti ini. Sebelum menggunakan print ini, pastikan print yang di sini itu ready ya teman-teman. Jadi semisal kas umum, nanti file print, pastikan ini ready. Nah, kalau ini ready, nanti tombol ini juga bisa gunakan dengan benar, dengan berjalan dengan lancar. Tapi kalau ini printnya ini terseleksi, misal, nah seperti ini. Offline ini pun juga nanti dicetak juga tidak mau tercetak. Jadi pastikan ini hanya sekali, settingnya hanya sekali.
Dan itu pun juga belum tersetting. Kalau sudah tersetting itu juga sudah cukup diketikkan saja. Setelah itu ya cetak biasa. Ini seperti menu quick print yang ada di Excel pada umumnya. Ada di sini biasanya. Dia ada quick print. Nah, menu ini itu sama seperti ini, sama seperti menu ini. Ya, kalau teman-teman biasa menggunakan quick print, itu pun juga sama. Nah, saya bahas ini yang cetak untuk print pack setup itu seperti ini menunya. Tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan eh, halaman yang nanti akan teman-teman cetak. Jadi untuk pack setup itu untuk mengatur eh, portrait, landscape, lalu kertas yang digunakan apa, margin itu garis tepi itu bisa di setting di sini. Header, footer, sheet dan sebagainya ini sudah pengaturan konvensional ya, sama seperti pengaturan-pengaturan Excel pada umumnya. Ini bisa show margin. Nah, teman-teman mau setting margin itu garis tepi nih, batas antara batas pengetikan dan batas dari kertas. Itu bisa disetting di sini, margin di show dulu, baru bisa digeser-geser. Itu ya, saya kira sudah jelas. Di sini juga ada menu. Nah, untuk keluar dari halaman ini bisa diklik close preview. Baik, selanjutnya ada menu copy paste. Saya sudah jelas. Nah, copy paste ini copy jelas ya, saya kira copy sudah jelas. Saya contohkan sedikit saja. Kalau data utama, ini contohnya. Copy itu ini pilih bawah sendiri saja biar gampang. Copy, lalu pilih bawah paste. Sama, saya kira sudah jelas. Kalau saya bahas lebih lagi, nah khusus untuk paste, paste-nya ini adalah special value, paste special value. Jadi teman-teman saya rasa sudah jelas ya. Jika ingin menggunakan copy paste yang lain, teman-teman masih bisa mengaksesnya di klik kanan. Di klik kanan itu teman-teman bisa copy ini, copy lalu di klik kanan paste-nya bisa pilih yang ini masih banyak. Karena maka dari itu copy yang di sini saya gunakan yang paste special value karena memang itu yang sering digunakan dan aman digunakan di aplikasi. Nah, tapi jika teman-teman menghendaki copy paste yang lain nanti bisa ada di sini ataupun mungkin juga bisa menggunakan yang ada di keyboard. Itu menggunakan kombinasi Ctrl C sama Ctrl V. Itu. Selanjutnya tambah baris dan delete baris ini ya ini sama seperti biasanya. Misal ini tambah baris ini juga untuk insert baris. Ini ya. Baris kalau delete baris ya ini bisa di delete barisnya. Seleksi dulu baru di delete. Atau teman-teman tambah baris ini bisa dimanfaatkan seperti ini. Ini bisa di copy, dipilih bawahnya, di insert, ditambah baris. Nah, nanti tampilannya yang ini, yang di bawahnya ini nanti yang di insert adalah baris yang di copy. Seperti itu. Ini saya delete aja. Kembali ke home. Tombol simpan, ini seperti biasa tombol simpan saya rasa sudah jelas. Selanjutnya akun. Nah, akun ini adalah ini digunakan untuk kepentingan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan security atau keamanan data teman-teman. Ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Memang pada umumnya aplikasi itu memang pada umumnya ya memang disediakan username dan password untuk login. Nah itu semata-mata untuk itu. Jadi misal ini ya, misal teman-teman sedang mengerjakan aplikasi ini di tempat umum ataupun ya mungkin di sekolah atau mungkin di sekolah. Nah teman-teman tidak ingin ada orang lain yang apa istilahnya mengedit data teman-teman yang sedang dikerjakan atau teman-teman ingin menjaga keamanannya ya dengan alasan tertentu ya saya tidak tahu mungkin ini salah satu contoh saja
dan teman-teman ingin pergi ke kamar mandi misal, ini bisa di logout dulu, dan nanti ketika ada di halaman ini untuk melanjutkan nanti harus login dulu. Dan nanti berarti kalau di logout tidak semua orang bisa mengakses data teman-teman. Nanti untuk mengaksesnya bisa login user, masukkan username dan password. Bisa login ke sini dan nanti baru dari sini teman-teman bisa melanjutkan pekerjaannya lagi. Nah, username dan password itu ada defaultnya. Defaultnya nanti ya saya beritahu ketika pembagian. Nah, tapi di sini teman-teman bisa mengganti username dan password secara mandiri. Saya contohkan di sini ganti akun ya. Ini masukkan akun lama. Berarti masukkan akun lama, selanjutnya pilih next. Sekarang silakan masukkan username dan password baru. Oke. Nah, password dan username silakan dipilih yang paling mudah diingat-ingat teman-teman. Ya, saya sarankan jangan sampai lupa. Meskipun teman-teman lupa, nanti bisa menghubungi administrator untuk mereset username dan passwordnya. Langsung saja saya coba masukkan user 1, misal passwordnya ini beda. Oke. Username dan password Anda telah berhasil diganti. Silahkan login ulang untuk melanjutkan menggunakan aplikasi. Jadi setelah mengganti, otomatis nanti terlogout dan teman-teman silahkan memasukkan username dan password yang tadi sudah ditentukan. Selanjutnya seperti itu. Saya rasa sudah jelas ya. Lanjutnya import data, import identitas. Import identitas ini adalah fitur yang digunakan untuk mengimport identitas dari aplikasi yang sebelumnya. Nah, teman-teman jika nanti mendapat master aplikasi ini dan ingin mengganti identitasnya, salah satu caranya bisa dengan import identitas. Nah, import identitas ini juga bisa digunakan untuk mengambil identitas dari aplikasi tahun 2020. Jadi nanti tinggal menerima masternya ini dengan kondisi yang seperti ini. Misal ini UPTS negeri contoh. Nah, nanti teman-teman import identitasnya ini dari aplikasi yang 2020. Itu bisa. Lalu untuk import data keseluruhan ini adalah digunakan untuk mengimport data keseluruhan. Berarti ini isinya profil. Berarti keempat data ini. Data awal, ketiga data ini. Data awal, data utama, dan nomor surat termasuk database. Jadi profil ini beserta database-nya nanti tercopy semuanya ke aplikasi yang baru. Kalau import identitas ini. Nah, perlu diperhatikan, menu ini hanya bekerja pada aplikasi BOS 2021 ke atas dan tidak bisa digunakan untuk mengimport dari aplikasi tahun 2020. Begitu ya. Ini juga adalah salah satu fitur yang nanti digunakan untuk update aplikasi. Jadi misal nanti ada aplikasi aplikasi BOS 2021A itu misal. Nanti teman-teman tidak usah mengisi ulang, nanti bisa langsung mengimport data dari aplikasi yang lama ini diimport ke aplikasi baru. Menunya menggunakan menu ini. Untuk yang teman-teman sudah menggunakan aplikasi tahun 2020, saya rasa sudah familiar ya. Saya rasa tidak masalah. Selanjutnya input data. Nah, input data ini adalah menu, ini grup input data ini. Keempat menu ini adalah menu yang digunakan untuk menginput. Jadi segala macam input data itu dimasukkan di 4 menu ini plus di profil lembaga. Jadi selain itu tidak ada input lagi. Memang aplikasi ini saya memang sengaja didesain sebisa mungkin inputnya sesederhana mungkin dan outputnya sekompleks mungkin. Jadi maka dari itu untuk input sebisa mungkin saya manfaatkan untuk menghasilkan kenyamanan ketika input data. Saya contohkan data awal. Data awal ini berisi anggaran. Itu yang pertama. Yang pertama anggaran itu ada 4 kolom.
Yang pertama adalah anggaran Barjas dalam 1 tahun, lalu modal peralatan dan mesin, aset utama raya, dan gedung bangunan. Ini untuk anggaran. Dan saldo awal tahun itu tunai bank pajak masing-masing itu ada reguler, afirmasi, dan kinerja. Silakan nanti teman-teman jika ada afirmasi ataupun kinerja bisa dimasukkan di sini. Selanjutnya juga di sini juga diminta untuk memasukkan jumlah terakhir ROB pegawai. Jadi ROB pegawai, Barjas, dan ketiga modal. Itu juga dimasukkan di sini. Tapi untuk teman-teman yang menggunakan aplikasi ini dari awal tahun, saya rasa ini selalu nol isinya ya untuk pegawai sampai modal ini ROB. Rincian objek belanja. Selanjutnya di sini ada pendapatan. Pendapatannya dibagi tahap. Pendapatan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi ngisinya berkala. Jadi ketika nanti tahap 1 cair, sini tulis, sini masih kosong. Kosongi ya. Kalau teman-teman masih menerima tahap 1, jika mengisi tahap 2 baru ini diisi, jika mendapat tahap 3 baru ini diisi. Selanjutnya pendapatan pos afirmasi ini dan ini kinerja ini sama. Ini adalah pendapatannya berapa? Misal 30 juta. Didapat 30 juta. Didapat pada tahap pertama. Lalu dibelanjakan 30 juta pada tahap kedua misal belanjanya. Nah, nanti seperti ini. Jadi ini pendapatan, ini nominalnya didapat pada tahap berapa, dan total belanjanya nominalnya di sini dan dibelanjakan pada tahap berapa. Itu juga untuk kinerja. Ini sekedar contoh saja. Saya kembalikan. Lalu ini selanjutnya ada tanggal akhir bulan. Ini biasanya untuk penutupan laporan itu isinya di sini. Nah, untuk di aplikasi ini khusus untuk tertanggal akhir bulan ini sebenarnya sudah otomatis, sudah auto. Tapi jika di sini nanti tertanggal akhir bulannya tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, misal tertanggal akhir bulannya itu Januari misalnya. Januari itu tanggal akhir bulannya kan 31. Nah, kebetulan misal tanggal 31 Januari 2021 itu minggu misal ya. Nanti aplikasi ini sudah bisa mendeteksi otomatis hari Minggu lalu memajukannya 1 hari ke depan. Jadi nanti totalnya 31. Nah, tapi jika tanggal 31-nya Minggu dan 30-nya itu tanggal merah, entah tanggal merah apa ya, nanti aplikasi ini tidak bisa menghitung karena di Excel tidak ada perhitungan tanggal merah selain Minggu. Ya. Jadi jika teman-teman menghendaki, berarti kan nanti teman-teman harus mengisikan tanggal 29 Januari di sini. Jadi tinggal ketikkan saja 29 bulan 1 tahun 2021. Nah, seperti ini. Isinya harus seperti ini, ada contohnya. Lalu isi tanggal akhir tahap. Jadi tahap 1 berakhir tanggal berapa nanti diisi di sini. Cara pengisiannya sama, contohnya seperti ini. Tuh, saya rasa sudah jelas. Selanjutnya data utama. Data utama ini ketika teman-teman mengklik data utama itu akan tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini itu hanya ini hasil input yang sudah pernah dikerjakan. Nah, tapi teman-teman nggak bisa mengedit di sini. Ini tidak bisa diedit. Nah, bisanya diedit itu harus masuk ke halaman edit dulu. Nah, masuk ke halaman edit seperti ini. Nah, semua transaksi yang ada di BOS itu nanti diinput di sini. Segala macam transaksi, uang masuk, uang keluar, bank tunai, pajak, dan semuanya di
input di sini. Cara pengisiannya nanti akan saya bahas nanti selanjutnya di mungkin agak akhir. Ini saya jelaskan fungsi menu-menunya saja. Nah, karena di sini ada beberapa penjelasan yang nanti harus dibahas. Selanjutnya ini ada nomor surat. Saya rasa sudah jelas ya. Nomor surat di sini ada penutupan kas dari Januari sampai Desember, berita acara pemeriksaan kas dari Januari sampai Desember. Di sini ada SK penunjukan bendahara dari kepala sekolah, ini tanggalnya. Untuk ini tidak usah ada tanggalnya, tanggalnya jelas penutupan akhir tahun ya tadi yang saya sampaikan di data awal tadi. Ini juga sama. Selanjutnya di sini ada berita acara fisik dan persediaan. Ini bertahap. SPTMA dan SPTC ini juga bertahap. Selanjutnya kop surat. Nah, kop surat ini salah satu menu baru di aplikasi ini. Ini digunakan untuk kustomisasi kop surat. Ini dimungkinkan digunakan untuk teman-teman yang lembaganya swasta dan menggunakan aplikasi ini untuk membantu meringankan pengadministrasian laporan bos. Nanti bisa diedit di sini. Nah, edit sini sebenarnya di sini saya menyediakan menu insert picture, itu bisa di insert seperti ini. Tapi saya sarankan lebih mudahnya saya berikan tips untuk mempermudah mengganti ini dan nanti hasilnya cukup rapi. Itu di klik kanan di gambarnya, di logonya ini, lalu nanti change picture. Nanti teman-teman setelah ini tunggu masih loading from file. Nih, semisal ini contoh aja ya, contoh saya menggunakan logo Tutu Uriandayani. Nah, nanti ini langsung terganti dengan baik, dengan rapi. Kalau di insert tuh hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman bingung, nanti bisa pilih salah satu saja yang teman-teman sekiranya gampang. Kalau saya sih lebih menyarankan diklik kanan saja. Ini menu insert picture ini hanya saya gunakan untuk alternatif. Lalu logo ini pastikan ini saya hapus saja. Logo ini pastikan berada di dalam kotak ini. Kalau tidak ada dalam kotak, nanti hasil dari logonya juga nggak semisal gini, ini ya, semisal. Nanti ketika saya buka ini aja. Nah, ini nanti di sini di outputnya nanti juga akan terpotong seperti ini. Jadi teman-teman pastikan ini masuk sempurna seperti ini. Saya ganti aja ya, saya ganti bentar, enak dilihat. Ini misal saya masuk ke ini tadi. Nah, ini sudah sempurna. Tapi kalau teman-teman geser kayak gini atau ke bawah gini, kurang ke atas gini misal teman-teman lupa atau gimana, nanti hasilnya juga nggak pas, ya kan? Ini surat dipaskan seperti ini, lalu kita cek sudah pas seperti ini. Nah, itu adalah kop surat. Input ada 4. Tadi ada data awal, data utama, nomor surat, dan kop surat. Selanjutnya di sini ada dua menu baru juga, di aplikasi 2021 ini. Salah satu menu baru, ekspor data ini digunakan untuk mengekspor hasil input atau bisa dibilang database ya. Database ini seperti ini. Ini diperuntukkan untuk teman-teman yang nanti sekiranya dimintai data dari administrator, semisal atau koordinator, itu semisal dimintai data yang digunakan untuk merekap pembukuan selama 1 tahun. Nah, kalau yang di data di aplikasi 2020 itu dikirimkan aplikasinya dikirimkan ke administrator atau ke koordinatornya, dan itu nanti yang direkap, jadi langsung aplikasi. Dan aplikasi Excel ini filenya cukup besar karena teman-teman untuk
mengirim file biasanya itu menggunakan platform WhatsApp. Kalau nggak gitu dari menggunakan ada yang terbiasa menggunakan Google Drive juga ada atau yang lain. Nah, itu filenya cukup besar, beberapa mega. Nah, itu eh, cukup cukup mengganggu lah, cukup cukup repot mengirimnya. Nah, untuk aplikasi tahun 2021 ini saya sediakan ekspor data ini nanti yang diekspornya hanya ini dan ini ukuran filenya kecil karena hanya 2 sheet dan datanya hanya seperti ini saja. Dan ini nanti yang dikirim jadi pengirimannya lebih cepat. Ini eh, hasil ekspor ini terkunci ya hasilnya jadi tidak bisa diedit. Memang sengaja tidak bisa diedit supaya datanya otentik dan tidak eh, salah klik, salah ketik atau tidak sengaja teredit, tidak sengaja terdelete nanti ketika direkap datanya berubah. Nah, tapi kalau terkunci, insya Allah datanya aman sampai nanti direkap. Seperti itu. Ya, nanti teman-teman kalau mau menggunakan ini disimpan dulu ya. Kalau tidak disimpan, ini file ini keadaan belum tersimpan. Ini saya tidak simpan aja. Selain ekspor data, selanjutnya adalah ekspor BKU. Ekspor BKU ini adalah menu yang digunakan untuk memisahkan file BKU dari aplikasi. Menu ini diperuntukkan jika diminta untuk mengirimkan file BKU atau buku kas umum yang telah dikerjakan di aplikasi BOS 2021 dan juga bisa untuk kepentingan yang lain jika dimungkinkan. Ini sama hampir mirip tapi hasil eksportannya adalah berupa BKU atau buku kas umum. Nah, seperti ini hasilnya. Ini adalah file BKU dan juga di sini belum tersimpan. Itu teman-teman bisa menyimpannya dan nama sheet-nya ini sama sesuai dengan bulannya. Jadi untuk teman-teman biasanya nama sheet ini ada ketentuannya. Nanti silahkan diedit sendiri. Klik 2 kali ini ya, misal Maret saya ingin mengetik seperti itu dan nanti bisa disimpan. Ini nggak usah simpan. Selanjutnya menu simpan dan keluar. Tombol simpan dan keluar ini adalah tombol yang digunakan untuk keluar dari aplikasi Excel, tapi dengan catatan hampir sama seperti tombol keluar ketika teman-teman login tadi. Penjelasannya sama. Nah, tapi di sini ada tambahan simpan. Jadi sebelum keluar nanti simpan dulu. Kalau teman-teman misal setelah mengedit ini dan keluar, kalau di sini ya kita menggunakan tombol ini, itu ada dialog box seperti ini. Want to save your change to new aplikasi BOS 2021.xlsm. Ini kalau kita klik down save, itu nanti pekerjaan kita akan tidak akan tersimpan. Nah, tapi ini untuk menghindari teman-teman biasanya klik keluar langsung down save atau salah klik atau gimana. Saya sediakan tombol ini. Tombol ini adalah sebelum keluar dia otomatis menyimpan semua pekerjaan yang teman-teman kerjakan. Jadi tombol ini aman digunakan untuk keluar. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan tombol ini untuk keluar atau menutup aplikasi BOS 2021. Ini juga selain menyimpan, ini juga mereset semua tampilan yang ada di di Excel ini. Semisal ini saya simpan, lalu saya keluar dari aplikasi. Silakan diperhatikan. Ini salah satu contoh saja ya, salah satu contoh kenapa sangat disarankan menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini teman-teman tidak akan menemukan tombol formula bar karena ketika aplikasi Excel yang tadi dijalankan itu terdapat beberapa perintah yang mengkustomisasi tampilan di sini. Salah satunya adalah menghilangkan menghilangkan menu formula bar yang ada di sini. Sebenarnya ini juga masih bisa
tampilkan di view lalu formula bar seperti ini. Ini masih bisa. Tapi daripada teman-teman bingung harus mencari menu formula bar dan lain-lain ini dari view, klik formula bar ini, teman-teman nanti eh, saya saya sarankan untuk keluar menggunakan tombol yang tadi, silang merah tadi. Saya contohkan ya. Saya contohkan lagi ini tidak usah disimpan. Saya buka lagi aplikasinya. Login menggunakan yang tadi, yang terakhir. Seperti ini. Dan kalau saya keluar dengan ini, tombol ini. Dan saya membuka menu Excel yang baru. Tampilannya sudah normal. Ini apa? Formula barnya sudah nampak. Dan teman-teman tidak usah merubah ini. Itu adalah salah satu alasan juga kenapa aplikasi Excel itu disarankan untuk menutup semua file Excel dulu baru kita membuka aplikasi itu, karena di dalamnya itu ada makro dan makro itu user tidak tahu persis apa yang tertanam di makro itu. Jadi algoritma apa yang ditanamkan di makro itu user tidak tahu persis, kecuali administrator ya, karena administrator itu yang membuat, dia tahu bisa mengantisipasi. Jadi kalau teman-teman sangat disarankan untuk menutup semuanya dulu. Lalu saya lanjutkan lagi. Baik, jadi sudah keluar. Sekarang tombol bantuan. Tombol bantuan ini adalah merupakan tombol bantu untuk info lebih lanjut terkait aplikasi silakan menghubungi ini. Ini adalah nomor saya. Ini bisa ditelepon, SMS ataupun di WhatsApp. Nah, atau dengan melihat video tutorial yang telah disediakan ini, diklik ini, nanti teman-teman bisa langsung, ketika klik tombol ini, nanti teman-teman bisa langsung menuju ke channel YouTube sebenarnya nanti. Di situ ada tutorial penjelasan tentang aplikasi ini, ataupun juga nanti insya Allah jika ada update aplikasi, itu nanti juga penjelasan teknisnya juga insya Allah saya sampaikan di situ juga, salah satunya. Selain nanti ada pemaparan, jika dimungkinkan ada pemaparan dari saya, akan saya lakukan pemaparan langsung live di pertanyaan. Jika tidak memungkinkan untuk saya melakukan pemaparan, nanti teman-teman bisa klik itu, nanti bisa ke channel YouTube, teman-teman bisa melihat di situ. Jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Ya, syukur-syukur kalau teman-teman bisa meninggalkan like dan subscribe untuk channel tersebut. Ya, alhamdulillah. Semoga rezekinya tambah lancar. Ya, itu adalah penjelasan tentang menu ribbon. Ya, menu ribbon ada di sini. Ini salah satu menu baru, tampilan baru dari aplikasi tahun 2021. Mungkin di tahun-tahun selanjutnya, mungkin seiring dengan berkembangnya aplikasi dan seiring dengan mungkin perubahan juknis atau apapun itu, aplikasi ini juga terus berkembang, terus berubah. Selanjutnya, saya mau membahas menu yang ada di grup output ini. Pada menu output, ini sebenarnya ada sangat banyak sekali kesamaan dari menu-menu ini. Seperti contoh, ini saya akan bahas satu persatu. Untuk kas umum, kas tunai, kas bank, kas pajak, ROB pegawai, baja, sampai ROB modal, termasuk e-pos. Ini itu punya kesamaan dalam tata cara penggunaannya. Seperti kas umum, di sini terdapat dua pilihan, pilih bulan dan tata halaman. Kas tunai, di sini juga pilih bulan tata halaman dan seterusnya sampai ROB ini juga sama. Kecuali yang e-pos ya, kalau e-pos ini pilih tribulan dan tata halaman. Kalau karena laporannya bersifat per tribulan, rincian e-pos ini pilihannya per tribulan. Saya contohkan kas bank saja. Seperti ini.
Jenis misal bulan Januari. Baik, di sini ada transaksi. Sebelumnya klik tata halaman dulu sebelum mencetak. Tata halaman ini berfungsi untuk menyesuaikan halaman karena ketika dipilih bulan, halaman yang tampil di sini kolom-kolom ini masih belum bisa menyesuaikan seperti tingginya. Nanti kalau ini urainya semakin panjang berarti kolomnya nanti akan menyesuaikan sendiri panjang. Kalau kolomnya hanya pendek ya menyesuaikan pendek seperti ini. Dan nanti akan banyak baris-baris yang kosong ini jika disesuaikan nanti juga akan hilang, kecuali sampai 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak akan hilang. Kalau lebih dari 5 nanti juga akan menyesuaikan panjang, ada berapa barisnya nanti juga akan menyesuaikan sendiri. Jika sudah selesai tata halaman, ini pilih bulan tadi ya, sudah tata halaman, setelah itu dicetak. Baru pilih bulan lagi, Februari misal, tata halaman lagi, cetak lagi. Begitu juga seterusnya, dan seterusnya seperti itu. Itu berlaku juga untuk rincian EBOS. Ini kalau ini pilih tribulan, ini bedanya tribulan 1, 2, 3, 4. Ya, spesial ini. Ya, nanti menyesuaikan lah. Untuk ROB juga sama. Purchase modal juga sama. Pilih bulan, tata halaman, baru cetak. Lalu di sini ada laporan realisasi. Ya, realisasi ini hanya dipilih tahap aja. Tidak ada tata halamannya. Nanti semuanya akan menyesuaikan. Misal ini tahap 3. Ini yang data yang ada di sini termasuk tanggal dan semuanya sudah otomatis. Teman-teman tinggal cetak aja. K7A. Ini untuk K7A terbagi menjadi 2 bagian yaitu per tahap dan per bulan. Ini untuk per tahap seperti ini. Untuk yang per bulan ini ya sama lah ya menurut saya tampilannya mirip. Yang membedakan hanya perhitungannya. Perhitungan yang dimasukkan per bulan ini yang mencakup 1 bulan. Kalau yang K7A per tahap ini mencakup 1 tahap per tahap pencairan. Nah, ini bisa teman-teman bisa langsung memilih ini pilih. Tinggal pilih tahap aja. Tahap 2 misal, oke, cetak. Atau pilih tahap 3, oke, cetak. Sederhana itu, selebihnya semuanya otomatis. Nah, untuk beberapa kasus ya, biasanya untuk K7A ini ada yang diminta file dan filenya itu harus yang file yang dari dinas pendidikan misal. Jadi teman-teman bisa mengcopy isinya ini isinya bisa di copy. Oh iya, sekedar info, tidak semua berkas yang ada di sini itu bisa di copy. Misal ya, maaf saya potong sebentar. Berkas umum ini tidak bisa di copy, tidak bisa di blok ya, tidak bisa di blok kan. Dan untuk K7 ini sudah disesuaikan, sudah di setting sedemikian rupa. Ini bisa di blok, bisa di copy lalu di paste di file yang tadi, di file ya yang saya maksud dari dinas itu bisa untuk K7. Tapi kalau hanya untuk lampiran pelaporan nanti ini aja bisa langsung dicetak. Atau jika ada ketentuan file yang dicetak harus dari dinas, nanti tinggal di copy, di paste, baru di print yang dari dinas itu. Baik, saya rasa K7A sudah jelas ya. K7 laporan realisasi itu, lalu register tutupan kas ini tinggal dipilih bulan. Oke, cetak. Ya, itu aja, nanti pembagiannya ini juga sudah bisa menyesuaikan. Rasa sudah jelas. Lalu berita acara pemeriksaan kas. Sekarang pemeriksaan kas ini juga sama. Pastikan nomornya tadi yang tadi juga nomornya sudah diisi di nomor surat yang ini. Sudah diisi dan pilih bulan aja. Misal Januari. Oke, tinggal cetak.
Fisik persediaan juga sama, pilih tahap lalu cetak. SPTMH juga sama, tinggal pilih tahap saja lalu cetak. Lebihnya sudah otomatis. Untuk kwitansi, ini untuk kwitansi dibagi menjadi 3, yaitu cetak kwitansi, rekap kwitansi, dan rekap nota. Untuk cetak kwitansi tampilannya sedikit berubah. Kalau yang dulu itu menu-menunya ada di sebelah kanan sini, sekarang sudah dipindah di atas karena saya rasa ini lebih efisien. Dan menu beberapa menu sudah saya pindahkan di sini, seperti cetak sudah dipindahkan, dan ini susunannya seperti ini, sudah bisa dilihat teman-teman. Kalau yang dulu kan di sebelah kanan ya, kalau sekarang sebelah atas. Sini sudah jelas, pilih tahap sudah jelas, kwitansi yang dicetak adalah kwitansi tahap berapa. Lalu di sini ada cetak berurutan, itu semisal ini kwitansinya sampai nomor berapa ini ya? Oh, ini maksimal 35 ini. Untuk data yang saya masukkan ini kwitansinya sampai 35 untuk tahap 3. Jadi di sini tinggal klik saja 1 sampai nomor 35. Lalu diklik cetak berurutan, nanti sudah akan mencetak nomor 1 sampai nomor 35. Gitu. Nah, kalau ini untuk memilih kwitansi yang keberapa yang ditampilkan. Untuk nomor pojok kanan atas ini, jika ada yang bertanya, ini bisa digunakan untuk mengecek kwitansi, dan juga di sini nanti ada rekap nota. Nah, di sini ada 35 pada tahap 3. Itu untuk mengecek kesesuaiannya. Lalu di sini selanjutnya rekap kwitansi ini biasanya yang dilampirkan di LPJ. Nanti teman-teman bisa mencetak, ada pilih tahap tata halaman sama seperti tadi, dicetak lalu dilampirkan di SPJ-nya beserta kwitansi, nota, dan segala bukti pendukungnya. Nah, untuk rekap nota ini untuk mengecek kebenaran data yang teman-teman buat. Jadi nota yang dari toko sudah sesuai apa belum dengan ini. Kalau ada yang tidak sesuai, nota dari toko tidak sesuai, berarti ada kesalahan data input dari teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung merevisi di data utama. Ini kalau ini tidak dilampirkan di SPJ, hanya untuk mengecek saja supaya laporan teman-teman nanti meminimalisir kesalahan dari laporan teman-teman. Itu untuk kwitansi. Sekarang rekap aset, saya rasa sudah jelas, tata halamannya ya juga jelas, pilih tahap jelas, sudah dibahas. Cover ada 2, ini cover untuk SPJ, dan yang satunya cover untuk pembukuan seperti kas umum, kas tunai, pajak bank, dan lain-lain tadi. Jika teman-teman kurang cocok dengan covernya, nanti bisa buat sendiri. Jika ada yang tidak, ya mungkin nggak cocok covernya atau seperti apa. Kalau hanya sekedar cover kan ya tidak terlalu sulit. Tapi di sini juga saya sediakan untuk covernya. Lalu yang terakhir adalah berita acara persediaan akhir tahun. Di sini ada 4 bagian, tadi sudah sedikit saya singgung. Di sini ada 4 bagian. Di sini yang pertama barang. Ya, seperti ini tampilannya. Ini sifatnya masih menunggu akhir tahun. Nanti permintaan akhir tahunnya seperti apa juga kita sama-sama belum tahu. Lalu di sini ada jasa. Lalu di sini ada modal. Dan di sini ada berita acara. Untuk nomor surat berita acara ini, khusus untuk ini, bisa diedit di sini. Baik, saya rasa itu sudah cukup jelas ya. Jika penjelasan saya ada yang kurang jelas, bisa menghubungi saya di nomor ini ataupun juga pertanyaan di kolom komentar. Silakan. Yang terakhir,
Ini pembahasan terakhir adalah saya akan secara khusus membahas tentang input data output. Karena di sini banyak hal penting yang perlu diperhatikan teman-teman. Dan di pengalaman dari tahun 2020 itu banyak sekali yang kebingungan, bukan kebingungan sih ya, bingung sih sebenarnya, apa ya bilangnya, kendala lah ini. Ada kendala dari pengisian ini. Ketika diinputkan, kok hasilnya error, hasilnya seperti inilah. Ada beberapa ketentuan di sini yang harus diperhatikan. Itu sebenarnya error itu sebenarnya ketidakrelevansian antara data yang diinput dengan aturan yang ada. Nah, aturan secara teknis yang ada di sini itu saya sesuaikan dengan juknis BOS yang saya terima. Jadi seperti itu. Saya bahas satu persatu. Di sini ada sedikit perubahan dari tahun 2020. Sekarang ada sedikit perubahan. Pada menu ini data yang diinput adalah data rinci. Jadi tidak lagi belanja per kwitansi seperti pada aplikasi BOS 2020. Jadi kalau di aplikasi BOS 2020 itu data yang diinputkan di sini itu per nota, ya. Jadi semisal kalau dulu ini penyusunan soal ulangan harian, belanja kertas HVS, penggandaan, penggaris, dan lain-lain, nota dan ringan lampir. Nah, teman-teman dulu biasanya kan seperti itu isinya. Nah, sekarang enggak. Sekarang yang diinput salah satu, penyusunan soal harian belanja kertas HVS. Bawahnya lagi nanti ini penggandaan. Bawahnya lagi soal penggandaan soal remedial dan seterusnya. Jadi perinci per item, per item. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, berhubung tadi ini rinciannya per item, pada kolom nominal sekarang berubah menjadi harga satuan. Jadi perhatikan benar-benar ketika menginput data ini harga satuan ya, teman-teman. Harga satuan ini nanti untuk hasilnya nanti masih akan dikalikan dengan jumlah satuan yang ada di sini. Jadi ini kalau penggandaan ini ya harganya 250 per penggandaan, satu lembarnya 250, nanti dikali 500 jumlah satuan, itu misalnya. Untuk sekedar informasi, data yang saya input di sini adalah hanya berupa contoh. Jadi mungkin ada beberapa data yang tidak relevan dengan juknis BOS, karena ini hanya sekedar contoh. Itu pun saya hanya mencari data seadanya, dan saya sesuaikan, saya edit, saya masukkan. Ini hanya sekedar contoh untuk membantu teman-teman dalam mengisi. Nanti contohnya rambu-rambunya seperti ini, penjelasannya seperti ini, contoh filenya seperti ini. Itu seperti itu. Jadi jika ada nanti ya salah ketik atau apa ya harap dimaklumi ya. Lalu yang selanjutnya adalah nih, sebelum mengedit, pastikan sebelum teman-teman melakukan editing di sini, pastikan sudah masuk ke halaman edit ya. Ini itu halaman editor ini. Tapi kalau teman-teman masuk, misal ini ya, data utama, ini di sini ini nggak bisa diedit, ya kan? Berarti harus masuk halaman edit dulu, baru ini nanti bisa diedit. Nah untuk kolom yang ada drop down listnya itu nanti tinggal dipilih saja, atau teman-teman bisa copy paste dari hitung-hitungan teman-teman, itu juga bisa, silahkan. Selanjutnya setelah masuk pada halaman editor, yang perlu diperhatikan adalah kolom-kolom yang telah diberi keterangan. Pada kolom yang diberi keterangan seperti ini ya. Kolom ini tidak boleh ada yang kosong. Itu berarti dari halaman 1, dari baris nomor 1 sampai baris terakhir yang ada di sini. Ini itu tidak boleh kosong. Kosong dalam artian seperti ini.
Nah, kayak gini nggak boleh. Ini nggak boleh ada yang kosong. Karena nggak ada alasannya ya. Ini salah satu alasan saja karena nggak ada transaksi yang tidak ada auranya. Itu nggak ada. Semuanya harus ada. Itu juga berlaku untuk kolom-kolom yang harus diisi semuanya. Nih, misal uraian. Ini kolom ini tidak boleh kosong. Lalu jenis pembukuan. Kolom ini juga tidak boleh kosong. Ini juga tidak boleh kosong. Harga satuan juga tidak boleh kosong. Tanggal transaksi ini boleh kosong. Boleh kosong seperti ini. Nah, ini boleh kosong. Tapi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, itu saya sarankan untuk teman-teman yang untuk cari amannya. Untuk amannya, teman-teman bisa seperti ini ya. Dana bos masuk rekening ini kan tidak ada tanggal transaksinya, berarti kan hanya sekali transaksi, nggak ada tanggal transaksi dan lain dibayar seperti ini. Ini semisal eh, belanja kertas HVS. Belanja kertas HVS itu eh, belanjanya tanggal 20. Nah, tapi lunas dibayarnya tanggal 20 bulan 1 ya, lunas dibayarnya tanggal 4 bulan 2 seperti itu. Jadi ini lunas dibayar. Nanti kalau kalau dana bos masuk rekening kan nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang utang utang seperti itu ya. Jadi ini bisa di copy seperti ini. Ini bisa di copy atau bisa menggunakan menu ini dan lalu di paste. Nah, saya sarankan disamakan saja. Nih, masuk yang ini. Ini kolom ini contoh ini sengaja saya kosongkan biar teman-teman bisa studi kasus. Ini contoh yang salah. Nggak salah sih sebenarnya. Untuk antisipasi aja ya. Semuanya bisa disamakan. Untuk yang misal ini pajak ya, terima pajak ini sama seperti itu. Itu tanggal transaksi boleh kosong tapi disarankan diisi semuanya. Lalu tanggal lunas bayar. Ini kolom ini tidak boleh ada yang kosong. Lalu kode rekening. Ini kode rekening ini ya kode rekening yang bukan e-bos. Ini bisa diisi manual, tidak ada ketentuannya dan ini boleh kosong. Pastikan untuk yang belanja, sifatnya belanja seperti penyusunan soal ulangan harian belanja kertas HVS ini ya. Ini kan belanja. Pastikan ini diisi semuanya. Hanya untuk belanja. Tapi untuk yang pajak, untuk yang ini dana bos masuk rekening ini tidak usah diisi. Oh yes, tadi ada yang lupa. Untuk bank ini, untuk jenis pembukaan ini ada 3 ya. Bank tunai pajak. Dipastikan jenis mutasi ini masuk keluar. Dan untuk selanjutnya saya kira sudah jelas. Rekening ini sudah jelas. Rekening e-bos. Nah, untuk rekening e-bos ini memang sengaja dibatasi karena uh, untuk kode rekening ini sangat sensitif. Dalam artian sensitif itu ketika nanti masuk ke halaman rincian entry e-bos, nanti jika ada rekening yang salah itu nanti akan sangat mudah terlihat. Jadi rekening yang saya masukkan di sini itu adalah rekening yang sudah disortir untuk SD. Karena ada beberapa rekening yang tidak relevan di SD yang disediakan di e-bos ya, khususnya di Kabupaten Blitar. Itu karena e-bosnya itu tidak hanya untuk SD, jadi memang rekeningnya macam-macam. Nah, untuk aplikasi ini lebih saya sortir lagi untuk yang relevan untuk SD. Jadi di, harus diisi seperti yang disediakan. Misal saya ngisi manual ya, misal. Kalau saya ngisi manualnya benar itu bisa 5.1.2.01.1. Ini bisa. Tapi kalau saya ngisinya 5.1.2.1 gitu misalnya. Atau ada rekening yang teman-teman inputkan secara manual di sini tidak apa salah, itu nanti akan muncul pesan seperti ini. Ini error, ini nggak bisa. Ya. Atau lebih amannya lagi teman-teman bisa milih di sini. Jika tulisannya terlalu kecil bisa di zoom in. Nah, kayak gini. Ini lalu ini 12 komponen dan 8 standar saya rasa sudah jelas.
12 komponen ini yang ada di kementerian dan 8 standar ini yang ada di standar pendidikan. Untuk basis modal diisikan khusus untuk pengeluaran belanja, bukan pajak ataupun transaksi bank non belanja. Transaksi bank yang belanja seperti transaksi non tunai ini juga harus diisi. Tapi kalau transaksi bank non belanja seperti dana bos masuk rekening seperti ini nggak diisi. Jadi ini sifatnya belanja-belanja saja. Lalu jumlah satuan saya rasa sudah jelas ya. Lalu transaksi keluar atau masuk pada tahap berapa? Jadi transaksinya terjadi pada tahap berapa? Ini pada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah ini tidak boleh kosong. Di kolom ini tidak boleh ada yang kosong. Termasuk jenis bos ini juga. Termasuk jenis bos ini juga tidak boleh ada yang kosong. Selanjutnya klasifikasi pendapatan belanja. Nah ini untuk ini ada pilihannya ya. Untuk di sini ada biar jelas. Nah, ada bos reguler masuk rekening, bos afirmasi masuk rekening, bos kinerja masuk rekening, honor GTT, honor PTT dan lainnya. Nah, untuk yang 3 teratas ini adalah untuk yang uang masuk rekening seperti ini yang nomor 1. Nah, untuk yang 3 terbawah ini untuk yang pengeluaran. Saya rasa sudah jelas. Ini satuan itu merujuk pada ini jelas belanja. Misal belanja HVS, satuannya ya RIM. Seperti itu. Kita tambahan kolom ini itu bisa diisi secara copy paste. Misal dari rincian teman-teman di copy di paste di sini. Ketika teman-teman paste di sini itu tidak akan terjadi error. Karena ini di paste, jadi seperti dipindah datanya, sistemnya. Nah, padahal ini rekening salah. Jika teman-teman mengedit dan mengenter, nanti baru akan ada pesan error. Jadi pastikan jika teman-teman menggunakan copy paste itu nanti apa istilahnya data yang di copy paste ke sini itu benar. Khusus untuk kode rekening e-bos ini nanti kesalahan akan ada di sini. Misal ya, misal ini saya isi dengan rekening yang salah. Ini rekening salah karena rekeningnya nggak sama. Simpan. Kembali. Nah, di sini nanti di halaman hasil input data pokok ini nanti di sini akan ada merah. Jadi perhatikan di sini jangan sampai ada yang merah. Diperhatikan sampai bawah semuanya. Itu kalau ada yang salah. Jadi kalau sudah dibetulkan ini seharusnya 1. Nah, kalau di enter sudah benar, simpan ke database, kembali. Nah, di sini sudah benar. Itu ya, teman-teman. Simpan ke database ini adalah fungsi untuk menyimpan hasil editing kita yang ada di sini, hasil apa yang kita inputkan di sini tersimpan ke database. Itu harus diklik ini, simpan ke database dulu. Kalau teman-teman keluar dari halaman ini tanpa menyimpan ke database, nanti pekerjaan teman-teman yang di sini akan hilang. Termasuk ketika teman-teman mengerjakan di sini, misalnya input data semuanya sudah selesai, sudah benar semuanya, dan teman-teman ngeklik simpan ini, lalu kembali ke home, klik ini. Nah, yang teman-teman simpan nanti tidak akan masuk ke database karena belum dimasukkan ke database. Nah, jadi pastikan simpan ke database dulu, klik baru ke home, seperti itu. Selanjutnya pada menu pada halaman edit input data pokok ini, di sebelah atas ini ada saldo. Jadi ketika teman-teman mengedit ini saldonya berapa, itu bisa dilihat di sini. Setelah menyimpan ya, setelah disimpan ke database nanti baru bisa lihat seperti misal
Di sini yang terakhir itu saldo pajak. Nih, semisal dua transaksi ini saya hilangkan, lalu simpan. Otomatis nanti di sini saldo tunainya akan berubah, akan berubah ya, akan berubah jadi seperti ini karena eh, belanja di sini nanti tadi saya kurangi 4.600. Jadi di sini saldo tunainya seperti itu. Termasuk saldo bank dan saldo PKU. Saldo PKU-nya masih sisa sekian. Ini termasuk pajak saldo PKU ini. Nih, untuk aplikasi ini penjelasannya saya rasa cukup sekian. Dan nanti ketika teman-teman menggunakan aplikasi ini mungkin akan ada sedikit perbedaan karena update atau karena penyesuaian. Tapi insya Allah setiap ada update atau penyesuaian aplikasi, insya Allah akan ada penjelasan teknis maupun videonya di channel yang sama. Eh, Jadi silakan bisa dipantau terus di channelnya. Nanti jika ada perubahan biar tidak ketinggalan atau bisa menghubungi administrator secara langsung. Nah, sekian penjelasan tentang aplikasi BOS 2021 dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga pelaporan bosnya jadi semakin ringan dan meminimalisir beban pekerjaan teman-teman operator pos. Saya akhiri penjelasan ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.